Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat para mujahid, khususnya dari Tanur Mutmainah. Pagi ini saya mau siar agak lumayan jauh ke daerah Cianjur, Jawa Barat. Ikuti terus video aku ya. Selamat sore Pak. Saya ucapkan makasih nih Pak. Saya cuma pengen nanya aja nih sedikit ya Pak ya. Mungkin agak santai lah gitu. Jadi saya hanya pengen tahu, pengen mendengar bahwa selama hampir 2 tahun kan umroh ini kan ditutup ya Pak ya, gitu loh. Saya ingin tahu bagaimana kesannya Bapak. Insya Allah dari Tanur Mutmainah itu tanggal 29 Januari kan sudah ada keberangkatan gitu. Saya ingin berbagi kesenangan gitu, minta jawaban Bapak gitu. Mungkin ungkapan Bapak gitu setelah umroh dibuka ini gitu Pak. Mungkin dari Pak Jatnaka dulu. Jatnaka? Iya. Ya, alhamdulillah syukur itu udah 2 tahun ini sudah ditutup dan sudah dibuka lagi. Insya Allah kami juga ingin berangkat ke sana. Insya Allah saudara-saudara di sini maupun di Kerawang ikut berangkat juga. Jadi intinya ikut bahagia ya Pak ya? Iya, ya ikut senang karena ya kemarin kan sempat lama tidak ada penerbangan gitu. Ikut sedih bagi yang sudah rindu Baitullah ya Pak ya? Ya, mungkin untuk Bapak Pak, saya pengen tahu. Saya soalnya 29 Januari mau ngajak Bapak nih dari keluarga Cianjur untuk kita bareng-bareng ke Baitullah Pak. Ya, terima kasih Bu ya. Bahwa hari ini ada kesempatan berjasa tentang umroh, karena memang kita pada tahu selama pandemi ini sampai 2 tahun umroh itu ditutup, bahkan saudara juga ada yang sudah menyimpan, sudah bayar gitu, berangkat kasihan ya. Betul. Alhamdulillah. Nah sekarang karena masa COVID itu sudah mulai berangsur reda gitu, dan sudah ada keputusan dari pemerintah. Saya sangat gembira apalagi melihat kita itu ya buka lagi karena Betul, Pak. hanya memang ada kendala sedikit ya Bu ya. Iya Pak. Kemarin ampun sudah mau berangkat tiba-tiba ada lagi. Nah, sekarang ditangguhkan sampai Januari gitu. Betul Pak. Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan kebijakan pemerintah dan ada izin dari Allah gitu. Amin. Umroh itu bisa berjalan untuk selanjutnya, dan saya juga tertarik dengan adanya ini, sekalipun usia saya udah 63, tapi tadi kan kata ibu bisa pakai nama. Bisa Pak. Jadi usia itu tidak ada batasan ya Pak ya. Yang penting Bapak mau, saya yakin ada jalan gitu. Dan saya yakin banget ketika Bapak katakan dari segi usia untuk Bapak pembiayaan tidak bisa, saya yakin kok Pak, dari mana aja pasti bisa. Ada cara yang lain gitu. Entah itu dari yang nggak disangka-sangka, saya yakin kalau yang penting Bapak dan tekad dan kemauan, saya yakin bisa. Yang penting sehat dan ingin. Kalau masalah biaya itu rahasia Allah. Yang penting Bapak niat dulu ya Pak ya. Gitu. Saya bersyukur sekali bisa berkunjung ke sini, ke Cianjur. Saya dari Kuningan Pak, jauh-jauh. Kebetulan keluarga Bapak, keluarga besar juga di 29 Januari mau berangkat. Kalau Bu, kan saya punya perkumpulan tadi ya, perkumpulan para pensiunan. Siap. Terus paguyuban keluarga. Betul Pak. Insya Allah nanti akan saya sampaikan dan dilihatkan terus. Betul. Nanti saya akan bantu sosialisasinya. Siapa tahu dengan cara Bapak syiar dengan saya ya Pak ya, itu usia dan biaya itu nggak jadi kendala Pak. Insya Allah pasti bisa gitu. Yang penting kita harus yakin ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak, Bu, saya ganggu waktunya. Saya Purwanti dari Kuningan.
saya sengaja ke silaturahmi ke Cianjur ini, satu silaturahmi dengan Bapak, kedua saya ingin memperkenalkan tentang saya kerja di travel umroh dan haji. Jadi di sini saya ingin mengenalkan di travel umroh kami itu, alhamdulillah sekarang sudah dibuka. Insya Allah nanti di bulan Januari di tanggal 29 sudah ada keberangkatan. Saya silaturahmi ke sini sambil mau promo gitu ya Bu ya, gitu. Jadi di travel kami itu alhamdulillah kalau yang punya uang cash bisa cash, tapi di kami itu ada izi umroh. Jadi izi umroh itu bisa dengan DP yang minim, tapi bisa diberangkatkan dulu, nanti pulangnya baru boleh mengangsur gitu. Jadi saya ingin memperkenalkan bahwa sekarang itu tidak harus punya uang cash itu bisa umroh ya Pak Bu gitu. Dan alhamdulillah dari keluarga besar Bunda Enung sama Bapak ada beberapa juga nanti di 29 Januari yang akan berangkat umroh gitu. Jadi di sini saya ingin mengajak siapa tahu dengan silaturahmi ini yang sudah rindu ingin ke Baitullah bisa bareng-bareng dengan kami, bisa dengan cash, bisa dengan pembiayaan. Dan di sini alhamdulillah setelah semua proses oke, baru bayar DP. Jadi insya Allah kami akan menjalankan betul-betul bahwa tidak seperti travel yang dulu-dulu ya Bu ya, mungkin ragu setelah didata apa kapan berangkatnya nggak jelas. Mungkin silaturahmi singkatnya seperti ini Pak Bu. Dan terima kasih bisa diterima di sini. Terus mohon maaf barangkali mengganggu waktunya. Iya, ini Pak Bu. Mangga Bu. Jadi di sini kami insya Allah nggak ini ya Pak ya, karena ahadnya itu jual beli secara syariah. Jadi bukan utang piutang. Jadi ketika terjadi sesuatu dengan calon jamaah, naudzumin dzalik, umpamanya kita tidak ada umur, itu walaupun belum satu angsuran pun kita dianggap lunas. Itulah bedanya. Betul. Dan apabila kena kita telat bayar itu enggak kena denda seperak pun. Jadi administrasi 1 juta itu 800 untuk administrasi pembiayaan dan asuransi jiwa, yang 200 adalah nanti pengiriman akomodasi perlengkapan umroh, itu yang 200. Selama 3 tahun itu 1.085.000 kalau pakai paket yang ini. Jadi semakin besar DP, semakin kecil angsuran. Iya. Tapi tetap 3 tahun gitu. Emang nggak terserah, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Betul, betul. Kadang-kadang iya baru 3 bulan atau 4 bulan juga bisa lunas gitu. Jadi alhamdulillah sih nggak pernah ada Pak yang sampai 3 tahun gitu, nggak pernah. Mungkin karena semangatnya sudah senengnya gitu, jadi jarang yang sampai 3 tahun full itu jarang banget gitu. Tapi kalau jarak waktu kan 3 tahun. Mohon. Pembayarannya 2 tahun. Perhitungannya 3 tahun. Enggak. Tetap nanti dikurangi, hanya dihitung pokoknya aja Pak. Gitu. Jadi pengurangannya sangat banyak gitu. Makanya Bapak alhamdulillah dapat rezeki baru 1 tahun atau 2 tahun itu hitungannya kurangnya banyak banget, hanya diambil pokoknya aja. Betul, betul. Sebenarnya kemarin kalau tidak ada pendengan dari Kemenak itu 23 Desember kami sudah ada pemberangkatan. Tapi karena ada berita bahwa ada Omikron, akhirnya ditunda 2 Januari. Ada berita tadi juga. Betul, akhirnya iya ditunda 2 Januari dan kami insya Allah ambil paketnya yang di 29 Pak. Karena yang Sinovac itu harus pakai booster. Sementara booster itu mulai ada, itu pun harapannya ya, itu sebelum tanggal 15 katanya sudah ada yang booster berbayar itu ada. Tapi kan nggak tahu juga namanya situasi lagi kayak begini, makanya saya ngambil paket tercepatnya itu di 29 Januari, insya Allah. Jadi Mas administrasi bisa juta. Mohon, sanes DP, administrasi gitu. Ya kalau orang-orang kan naik. Betul. 1.085.000 ya, 1.100.000 lah kembali 15.000 karena
begitu nanti Bapak ngirim data KTP kakak, begitu dari pembiayaan di oke, bayar 1 juta, itu langsung kami kirim perlengkapan. Jadi perlengkapan itu pun kan nggak bayar, Pak. Jadi semua sudah dari sana. Jadi kok, ya jadi bekal juga itu di sana itu beda lagi itu. kalau bekal kan relatif, Pak. Nanti kalau Bapak minta bekalnya yang besar ya enggak. Kalau mau Itu termasuk akomodasi di sana nanti umroh itu bayar segitu. kalau untuk bekal itu masing-masing, Pak Buhun. Untuk makan. Oh, kalau makan, minum, fasilitas itu semua kita, Pak. Fasilitas di sana. Betul. Jadi gini, Pak. Ya, kita termasuk kita itu pakainya itu bintang 5. Pesawatnya pun kita pakainya Garuda sama Saudi Airlines dan kita tanpa transit. Jadi dari Soekarno-Hatta itu langsung ke Madinah, langsung Mekah, kita pulang lewat Jeddah. Itu sesuai itinerary dari tahun ke tahun seperti itu, kita tanpa transit. Bahkan hotel kita itu di depan pelataran Masjidil Haram. Jadi nggak usah naik bis lagi. Dan di sana ketika kita city tour, Pak, ke Jabal Rahmah, Jabal Uhud itu semua sudah pakai bis yang dari kita sendiri. Jadi Bapak biaya walaupun nanti ketika di ACC itu dengan administrasi 1 juta, itu Bapak sudah nggak bayar apa-apa lagi kecuali bikin paspor sama meningitis ya. Itu bikin sendiri. Nah, jadi nggak usah harus pakai apa untuk bis, apalagi kalau makan kita semua sudah terjamin karena hotelnya pun bintang 5. Jadi insya Allah makan, minum, apa segala macam lah, insya Allah nggak ngeluarin uang kecuali buat oleh-oleh Bapak gitu. Jadi mau cash, mau DP tinggi, mau tanpa DP itu semua sama. Hotelnya sama, pesawatnya sama gitu. Bisnya pun kita sudah brand bis kita, Pak, bis Tandur Mutmainah gitu. Jadi sudah tidak mengeluarkan. Kalau seandainya usianya yang sudah sepuh bisa pakai nama anaknya, Pak, gitu. Jadi nanti anaknya yang maju, tapi jamaahnya yang ke travel itu orang tua, itu bisa, gitu. Betul. Jadi kalau sudah sepuh kan pengajuan tidak bisa ya. Kalau sudah di atas 55. Batas usia berapa? Batas usia 54, 55, Pak. Untuk pengajuan, karena kalau umroh kan hanya maksimal 3 tahun ya, itu bisa pakai nama anak nanti jadi 2 namanya itu. Nah, jadi nama calon jamaah dengan calon nama pembiayaan, betul. Kalau seandainya itu ya bisa nama sendiri. Kalau seandainya masih di bawah 50 tahun apa gitu. Jadi istilahnya nggak ada. Susah itu nggak ada. Solusinya beberapa solusi gitu. Kecuali kalau cash tidak terbatas, Pak. Yang penting vaksin 2 kali. Dan alhamdulillah untuk 29 Januari juga batas usia sudah 12 tahun juga sudah boleh. Cuma kan kita terkendalanya rata-rata kemarin Sinovac sama Sinopharm, jadi harus nungguin booster. Sementara booster baru Januari, insya Allah. Kecuali kalau iya, dapat suntikan sekali lagi dari travel, Bu. Iya. Jadi harus suntik sekali lagi, Bu. Gitu. Dan kita alhamdulillah insya Allah kok di 29 Januari itu hanya karantina 1 hari aja, Pak. Itu pun di asrama Haji Pondok Gede ya, gitu. Itu karena mungkin untuk pengecekan kesehatan kita, karena sekarang selama pandemi ini begitu dari asrama Haji Pondok Gede langsung boarding pass langsung masuk, nggak seperti yang dulu-dulu. Kalau dulu-dulu kan di bandara ngantri dicek dari petugas imigrasi apa segala macam. Jadi kalau mulai pemberangkatan ini tuh nanti begitu dari asrama Haji Pondok Gede sudah dinyatakan oke, boleh terbang, berarti langsung boarding pass langsung ke pesawat gitu. Nggak melalui imigrasi lagi, nggak melalui pemeriksaan apa-apa lagi di bandara. Karena makanya suka ada yang bilang kok 1 hari di asrama Haji Pondok Gede, sebenarnya bukan karantina. Jadi pengecekan kesehatannya memang harus final itu di asrama Pondok Gede ya, terus langsung dibawa bis itu langsung ke bandara saat mau pemberangkatan gitu. Jadi nggak usah diperiksa apa-apa lagi gitu. Dan ada berita juga nanti saat kepulangan itu ada karantina 3 hari, itu pun jamaah yang dinyatakan perlu di
tes kesehatannya ulang. Kalau sekiranya sehat, masih muda, apa itu juga enggak gitu. Jadi kemarin kan beritanya macam-macam, ada yang bilang nanti harus ini karena itu enggak. Jadi sesuai nanti prosedur dari imigrasi itu, kalau sekiranya ada yang gejala kurang sehat nih, baru ini dipilah-pilah seperti itu. Sebenarnya karantina itu sudah enggak ada. Kalau nanti dari sini ada yang benar, ya ada. Betul. Berangkatnya dari mana? Dari sini. Semua dari Soekarno-Hatta, Pak. Sekarang kan Menuju ke sana. betul. Jadi untuk saat ini sampai Maret itu ini ya Pak, enggak ada, semua penerbangan masih satu dari Soekarno-Hatta aja. Jadi belum dibuka, kecuali insya Allah kalau mungkin habis Lebaran kali ya. Tapi kalau sampai Maret kemarin berita terakhir masih baru dari Soekarno-Hatta aja. Gitu. Jadi mau yang dari Banjarmasin, mau dari Makassar, semua dari Soekarno-Hatta. Gitu. Apalagi dari sini gitu. Tuh. Nanti tinggal ngubungin Bu Nung atau Bapak barangkali ini. Atau kalau seandainya Bapak bisa dengan cara ini, bagaimana dengan kesana dengan mudah, tapi Bapak nggak bisa ngeluarin biaya juga bisa. Tinggal ngumpulin, nanti saya yang silaturahmi ke sini, saya bicara, sekiranya itu bisa nanti Bapak, buat Bapak bisa gratis gitu. Gitu. Iya, memang kita bukan MLM ya Pak ya, tetapi kita tidak menutup kemungkinan bagaimana Bapak bisa ke sana dengan gratis dan dengan cara mereferensikan teman gitu. Kalau nanti Bapak takut salah, kalau mau dikumpulkan di mana gitu, nanti saya hadir ke sini. Asal nggak mendadak, soalnya saya itu jadwalnya walaupun nganggur tapi padat gitu. Jadi harus ini jauh-jauh hari gitu Pak. Minimal 3 hari lah gitu. Jadi umpamanya Bapak, ya mohon maaf ya Pak, pasti Bapak, saya yakin Bapak lebih pintar ya gitu. Mungkin kalau takut salah atau apa gitu, saya nih dibantu untuk ini bisa gitu. Mengumpulkan dulu gitu. Tapi insya Allah jadi Bapak bisa ke sana bisa gratis gitu. Jadi bukan berarti kita MLM ya Pak ya gitu, tapi itu adalah kayak semacam ya reward lah, pasti ada itu nanti Bapak bisa bertiket gratis gitu. Nanti tinggal koordinasi dengan Bunda Nung atau sama, ya kalau Bapak nggak mungkin sibuk banget ya, ke Bunda aja gitu. Kalau barangkali mau dibantu untuk sosialisasi, saya siap Pak. Gitu. Tapi kalau usia di atas 50 tadi Pak, di atas berapa? Di atas 54, 55 itu sudah tidak bisa pembiayaan Pak. Ya, atas nama anak. Betul. Tapi itu ini Pak, ke Penin Dubes Syariah. Kalau ke Amitra Syariah bisa sampai 60 Pak. Kan kita pembiayaan ada 2, Amitra Syariah dengan Penin Dubes Syariah. Jadi kalau Penin Dubes Syariah itu 54, 55, tapi kalau Amitra Syariah bisa sampai 60. Gitu. Cuma kalau di Amitra Syariah itu wajib pakai DP. Dia nggak mau tanpa DP Pak. Gitu. DP-nya juga bisa 3 juta bisa, 5 juta bisa gitu. Insya Allah lah Pak, kalau Bapak banyak rekan kan bisa nanti dari rekan itu bisa buat DP ya, seperti itu. Ini kan udah pada pensiun. Betul. Banyak perkumpulan ya sebulan sekali, insya Allah akan saya sampaikan. Bisa. Tapi mungkin atas namanya anaknya nanti. Bisa. Udah lanjut itu. Bisa. Kalau belum 60 bisa, masih bisa Pak. Gitu, pakai nama sendiri bisa. Ya siapa tahu nanti dengan mengajak banyak, tapi pensiun tapi masih gagah-gagah kan bisa biar bagaimana biar gratis Pak. Gitu. Iya. Gitu. Jelasin juga itu pinnya itu berapa. Aku menurut dirimu yang punya itu. Iya. Jelasin dia gitu. Kalau bawa jemaah pinnya berapa. Kalau misalkan nggak diambil kan bisa umroh gratis. Iya. Kalau sistem marketing itu kan 1 juta. Iya. Tapi kalau saya di MOU kan 2 juta, tetapi kan kalau di MOU kan itu artinya lepas gitu. Artinya lepas itu dari A sampai Z harus Bapak yang mengurus sendiri. Tapi saya rasa agak berat, mending enak satu tim. Jadi biar Bapak enak, kita enak, Bunda Nung juga enak. Saya terbuka Pak.